TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan kemungkinan akan melakukan konfirmasi ulang Budi Ari terkait kasus judi online jika ada petunjuk dari hakim. Nama Budi Ari muncul dalam surat dakwaan Zulkarnain Apriliantoni yang menjadi terdakwa kasus judi online. Kapolri menyebut Budi Ari memang pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Jenderal Listio Sigit menyebut ada kemungkinan memanggil kembali Budi Ari jika ada petunjuk dari hakim. Mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi membantah dirinya melindungi praktik judi online. Nama Budi muncul dalam surat dakwaan jaksa dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni. Saat diwawancara jurnalis Kompas TV Audrey Chandra, Budi Ari membantah melindungi situs-situs judi online dengan bayaran tertentu. Budi mengaku justru sedang memberantas judi online. Budi pun siap jika nantinya dipanggil menjadi saksi. Udah, substansi tanya ke penyidik, ya. Pemerintah tidak akan ikut campur proses hukum soal penyebutan nama Menteri Koperasi sekaligus mantan Menkominfo Budi Ari dalam dakwaan kasus judi online. Bagaimana perkembangan kasus judi online hingga kini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Bondan Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jihan, selamat pagi. Publik diminta untuk menunggu keputusan pengadilan. Lalu bagaimana sebenarnya proses peradilan dan penelusuran perkara judi online hingga saat ini? Ya, Nanda dan juga saudara, memang informasinya bila sesuai jadwal nanti pukul 10 pagi akan dilaksanakan sidang terdakwa kasus judi online, yang mana memang agendanya ini adalah membacakan surat dakwaan terhadap 4 orang terdakwa, yakni ada dari Zulkarnain Apriliantoni yang memang dirinya ini berperan sebagai penghubung ke Menkominfo pada saat itu, lalu ada 3 orang lainnya yang juga memang turut terlibat, yakni ada Adi Kismanto, Alwi Jabarti, dan Muhrijan. Memang dari ketiga orang tersebut ini juga memiliki perannya masing-masing yang memang akan disidangkan pada pagi jam 10 nanti, dan informasinya dari ketiga orang tersebut ini juga memiliki peran yang bermacam-macam, mulai dari ada yang berperan sebagai bendahara, lalu ada yang berperan sebagai penyortir situs dari judi online dan lain sebagainya. Memang informasinya seperti yang kita ketahui bahwa ini dikatakan oleh jaksa penuntut umum, atau informasinya dari jaksa penuntut umum, bahwa dari Zulkarnain Apriliantoni atau Tony sendiri ini dinilai dekat oleh Menkominfo pada saat itu, yakni Budi Ari, dan memang namanya ini juga ikut terseret pada kasus dakwaan ataupun pada dakwaan Tony sendiri, dan memang kita akan menunggu akan seperti apa pembacaan dari surat dakwaan tersebut. Dan sesuai dengan informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari Tony ini menerima sejumlah uang yang bernilai cukup fantastis, yakni senilai 4 miliar rupiah dalam waktu 2 minggu saja dalam aksinya untuk melindungi situs-situs judi online dari diblokir oleh Kemenkominfo pada saat itu, begitu ya. Dan memang informasinya dari Zulkarnain Apriliantoni ini mendapatkan uang tersebut, yakni 4 miliar rupiah dalam waktu 2 minggu, begitu ya, per 2 minggu ia mendapatkan 4 miliar rupiah ini sejak bulan April hingga Oktober 2024. Dan ini informasinya kemudian awalnya mencuat, begitu ya, ke publik dari surat dakwaan dari istrinya sendiri, Adriana Angela. Memang informasinya ini kami dapatkan langsung dari laman SIPP dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana terdapat informasi-informasi seperti uang senilai 4 miliar rupiah tersebut, dan dari rentang waktu April hingga kemudian Oktober ini Tony menerima jika ditotal sekitar 52 miliar rupiah. Dan adanya hubungan dari Tony yang
berperan sebagai penghubung begitu ya terhadap Kemenkominfo pada saat itu, dan memang informasinya ini masih akan kami gali selepas sidang pada pukul 10 pagi nanti. Dan selain itu tiga orang lainnya tersebut ini selain berperan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, juga menghantarkan sejumlah uang seperti 4 miliar rupiah tersebut kepada Tony ke rumahnya sendiri, yang kemudian disimpan oleh dirinya ini di sejumlah tempat begitu ya, mulai dari koper, kamar, studio musik dan lain sebagainya begitu, Nanda. Kita akan tunggu bagaimana dakwaannya nanti pada pukul 10 pagi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jufri melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi tadi menjadi penghujung dari Kompas Pagi hari ini. Saya Edwin Chan. Dan saya Nanda Aprilia mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.